lagi di acara TikTok Tips Informasi Kesehatan RSA UGM. Kali ini kita bersama dengan Dr. Noviantoro Sunarko, spesialis penyakit dalam, salah satu dokter penyakit dalam di RSA. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak. Sehat kan dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dokter Koko ini salah satu dari, ada banyak ya dok? Ya. Penyakit dalamnya di RSA sudah cukup banyak. Nah di sini kita bersama dokter Koko akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang masalah yang sering dialami oleh masyarakat saat ini. Salah satunya adalah GERD dok, yang lagi GERD kan kayaknya semua orang ya dok, bahkan kita sendiri aja juga pasti pernah ngalamin GERD ya dok. Baik. Nah, apalagi sekarang kita sedang akan menuju bulan Ramadan, dok. Insya Allah nanti kalau tidak salah, insya Allah nanti di tanggal 23 ya Mas, bener ya? Insya Allah. Insya Allah di tanggal 23 Maret nanti kita akan menyambut bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu kan sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Semua umat muslim pasti menjalankan dan pasti semuanya menjalani. Dan semua sudah pasti tahu banyak manfaatnya. Tetapi karena puasa itu kan nggak cuman menahan hawa nafsu, kalau dari segi agama ya dok ya, di situ juga kita menahan amarah, kemudian menahan makan dan minum pastinya dari terbit fajar sampai nanti waktu berbuka. Pastinya bagi masyarakat yang mengalami gangguan asam lambung atau GERD, di situ merupakan suatu tantangan tersendiri dok. Nah di sini apakah pasien dengan gangguan lambung atau GERD itu boleh menjalankan puasa seperti biasanya, seperti kita yang sedang sehat-sehat saja, seperti itu dok? Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya memang puasa sendiri memang suatu kewajiban yang Allah berikan kepada kita ya, umat muslim, untuk kewajiban untuk dilakukan. Tetapi memang ada keterangan bahwa dalam kondisi yang kita memang tidak kuat, maka boleh untuk meninggalkan ya, walaupun di belakang nanti ada keterangannya lagi. Tentu berpuasa itu akan lebih baik bagi kalau kamu menjalankannya, pada intinya kan begitu. Nah, terkait dengan kondisi lambung ini memang sesuatu yang sering sekali terjadi, terutama biasanya adalah pada awal-awal puasa, 10 hari pertama ya. Walaupun kalau yang dari penelitian itu ya sekitaran minggu pertama biasanya. Begitu sudah lewat itu insya Allah sudah lancar biasanya pun. Nah cuman boleh apa enggak sih orang dengan gangguan saluran cerna ya, terutama lambung ya, mungkin saya akan general untuk lambung saja ya, karena nanti biasanya ada GERD, ada dispepsia, memang berbeda-beda tetapi sama-sama lambung, jadi kita anggap lambung saja. Nanti saya akan menggunakan terminologi gangguan lambung. Gangguan lambung ya dok. Nah kemudian boleh atau tidak? Nah ini sudah diteliti sampai ternyata memang bahkan pada teman-teman dengan gangguan lambung berat ya, yang sampai ada perlukaan begitu, sampai muntah darah mungkin atau BAB hitam, ini sampai ada keterangan bahwa ternyata asal dilanjutkan pengobatannya itu tidak masalah untuk berpuasa, begitu. Ya nanti memang kalau kita kulik lagi, ada juga yang bilang sebaiknya jangan, gitu. Tapi ternyata penelitian yang agak besar menyampaikan seperti itu. Itu yang berat, begitu. Apalagi yang tidak berat, artinya rasa-rasa saja, tidak sampai ada darah, misalkan begitu, insya Allah tidak masalah. Jadi jawabannya adalah boleh. Boleh, berarti boleh, ya. Jangan dibuat alasan. Cuma nanti kembali lagi ya Mbak, artinya itu sangat individu, termasuk persepsi rasa nyeri menikah kan juga berindividual. Ketika nanti memang dianggapnya itu sangat tidak kuat, begitu ya, apalagi sampai ada gejala-gejala yang berat, muntah darah, muntah-muntah tidak berhenti, nyerinya sangat hebat. Ya tidak ada salahnya memang kalau seperti itu ya jangan dipertahankan misalkan begitu. Apalagi kalau jelas ini setelah puasa kok jadi seperti itu ya. Maka saya kira boleh untuk di stop dulu, tetapi segera mencari pertolongan. Apakah perlu diberikan obat aja gitu ya dok ya. Saya kira gitu. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja, apalagi yang misalnya gejalanya ringan, karena itu kan persepsi dari kita kalau sakit kayak gitu. Kalau sampai menimbulkan gejala, mungkin gejala yang berat baru bisa dipertimbangkan, bisa dilanjutkan juga puasanya bahkan. Ya dok ya. Betul. Yang penting kita cari pengobatan dulu gitu. Betul. Iya, saya kira kalau kita eman-eman ya dok ya. Puasa setahun sekali, ketemunya kita tunggu-tunggu lagi bulannya ya dok. Nah. Kalau sebenarnya sakit lambung itu berhubungannya dengan pengaturan pola makan ya dok ya.
Salah satunya dengan pengaturan pola makan, bahkan stres juga ya dok ya. Nah di sini karena yang hubungannya dengan puasa, mungkin dengan pengaturan pola makan. Betul. Nah pengaturan pola makannya itu seperti apa sih dok sebenarnya yang baik pada saat bulan puasa? Kemudian kita sedang menderita sakit lambung gitu tadi. Baik. Sebenarnya begini ya, ada patokan-patokan mungkin kalau teman-teman ini mungkin kadang ikut pengajian atau apa itu kan ada, oh sebenarnya ada sunah-sunah nih yang kita bisa ambil ketika kita berpuasa. Ternyata mengikuti itu juga insya Allah akan bermanfaat. Misalkan ya pertama itu mengakhirkan sahur dan mengawalkan berbuka. Ini kan memang tuntunannya seperti itu ya saya kira, dan itu akan ya memperpendek mungkin ya sebenarnya untuk kondisi lambung ini kosong. Jadi ya memang betul, walau termasuk juga pada teman-teman yang wah saya kuat kok untuk puasa sampai isya misalkan itu ya, puasa sampai isya gitu ya. Sampai subuh besok lagi. Tetap ada aturan dan insya Allah itu baik. Dan sunahnya memang mepet ke belakang dan mepet ke depan kalau misalkan pas berbuka. Satu itu. Kemudian yang kedua, tentunya kita selalu disampaikan bahwa tidak boleh berlebih-lebihan dalam makan. Ketika puasa pun demikian, tidak ada istilah balas dendam ya, sekali lagi ya. Ini suruh mengurangi porsi, bukan memadatkan jadi dua tempat. Bukan memadatkan. Gitu ya. Jadi memang tetap harus jangan berlebihan ya, jangan mungkin berhenti sebelum kenyang itu lebih baik. Benar. Kemudian mungkin yang ketiga tadi jangan berlebihan. Yang ketiga bertahap. Mungkin makanya kalau di desa-desa mungkin masih bisa ketemu kita ada takjilan. Takjilan dulu. Biasanya kan ini dulu ya, makanan ringan, air dulu, kemudian snack dulu, kemudian nanti dijeda dulu dengan sholat maghrib, baru habis itu dengan makan besar. Jadi bertahap. Tujuannya kan sebenarnya itu ya dok. Betul. Mungkin jadi kita salah menafsirkan takjil, makan langsung, baru sholat. Iya, pelan-pelan. Salat ngantuk. Bertahap. Kalau terkait dengan bola sih saya kira yang utama itu. Kemudian mungkin nanti ada tambahan ya, terutama untuk yang GERD ya. GERD ini yang balik asam lambungnya naik ke atas. Itu memang sangat dianjurkan, ini memang ada tantangan tersendiri yaitu jangan buru-buru tidur ya setelah makan. Jangan buru-buru tidur. Tiduran maksudnya ya, tiduran sebelum, kalau tidur sambil berdiri itu tiduran sambil tiduran. Gini boleh gitu ya. Tiduran mas, rebahan nggak boleh. Jadi saya kira lebih baik seperti itu. Jadi ada patokan ya, minimal 2 jam sebaiknya. Itu yang terbaik ya, minimal 2 jam sebelum kita itu berbaring. Iya, sebenarnya sambil nunggu 2 jam itu kan ada sholat maghrib, sholat isya, tarawih, itu kan juga untuk memanjangkan waktu jeda ya dok ya. Tadarus mungkin banyak hal yang bisa dilakukan. Tadarus. Tapi memang sebaiknya 2 jam. 2 jam ini kebetulan juga rata-rata sebenarnya, rata-rata untuk makanan yang standar ini sekitar 2 jam untuk turun. Ya dok. Gitu. Nah, nanti sih mungkin terkait jenis-jenis makanannya kita akan bahas lebih lanjut nanti. Saya kira itu yang utama sih, saya kira. Kalau terkait pola. Berarti sebenarnya ya itu tadi ya dok ya, makanya itu dilarang tidur. Kalau orang zaman dulu kayak jangan langsung tidur setelah makan. Memang ternyata di penelitiannya juga terbukti bahwa makan langsung rebahan setelah makan itu juga bisa menimbulkan penyakit GERD. Bahkan berbahaya ya dok ya GERD. Ya betul ya tentunya. GERD ini pada intinya asam yang harusnya adanya di bawah ini kok jadi naik di tempat yang tidak seharusnya. Tentu akan terjadi kerusakan di situ. Iya benar sekali. Nah ini tadi dok, ini tadi kan sudah dibahas tentang GERD-nya. Kemudian untuk mencegahnya berarti itu tadi ya dok salah satunya. Selain dari selain dari tidak langsung rebahan setelah makan, mencegah GERD atau MAH untuk pasien muslim yang sedang berpuasa dan setelah berbuka puasa itu sebenarnya gimana sih dok? Ya ini menarik juga ya sebenarnya. Apa sih yang kita bisa lakukan? Karena kan kadang-kadang saya biasanya juga nggak MAH nih, tapi nanti puasa MAH nggak ya? Jadi MAH gitu. Aku kalau puasa jadi MAH nih. Jangan-jangan nggak kuat. Jangan-jangan aku MAH nih. Nah itu jadi kita jadi tahu salah satu yang paling penting. Karena manusia ini ada pikiran, ada jiwa, juga ada fisik, misalkan kan begitu. Jadi kita memang
harus semuanya itu siap untuk berpuasa. Yang paling penting adalah dengan niat. Yang benar. Ya niat nomor ini, satu. Niat ini nggak hanya diomongkan saja ya. Niat bareng gitu ya kita niat puasa biasanya kan begitu. Niat Tapi harus memang semangat ya dari tubuh. Memang kita mau berpuasa ditunjukkan dengan sahur gitu. Itu kan juga sebenarnya menunjukkan kita niat nih mau puasa. Nah ternyata kalau kita berniat maka tubuh kita itu secara fisik dia juga akan menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang baru yaitu puasa itu. Satu memang niat itu. Kita harus benar-benar luruskan niat, nggak usah takut nanti nek ngene, nanti nek gitu. Kebanyakan nek ngene nanti memang kejadian ya dok akhirnya. Itu yang kadang-kadang kurang begitu baik. Cuman setelah niat maka kita akan 3 hal yang utama saya kira yang menjadi pemicu ya secara umum nih, secara umum untuk gangguan lambung. Yang pertama tentunya pola makan. Ada perubahan pola makan tentu menjadi tantangan ya, tapi kita tadi dengan mensegerakan berbuka, mengakhirkan sahur dan makan tidak berlebihan, mereka kan salah satu yang kita bisa lakukan. Termasuk nanti pilihan makanannya gitu, kita mungkin bisa milih-milih yang tertentu. Nah kemudian yang kedua itu adalah menghindari obat-obatan, terutama yang sifatnya itu anti nyeri biasanya atau anti peradangan. Bila tidak perlu sekali, sebaiknya nggak usah lah gitu ya, kalau nggak perlu ya kalau nggak perlu atau bukan karena keharusan beberapa teman-teman memang harus minum obat terus itu bagaimana lagi, tetapi kalau tidak terlalu perlu lebih baik dihindari, terutama anti nyeri dan anti peradangan. Kemudian yang ketiga ini yang paling sulit, ini adalah memanage stres biasanya. Ini yang agak sulit. Maksudnya mukanya kayaknya agak sulit ya saya katakan. Iya dok, betul. Penting, ini banyak diteliti karena ada istilahnya brain gut axis ya, ada hubungan antara pikiran dengan saluran cerna terutama. Sangat-sangat dekat. Begitu kita ini stres, misalnya asam lambungnya meningkat, nanti pelapis dinding lambung yang harusnya diproduksi banyak itu jadi produksinya kurang, otomatis mudah tergerus. Yang dirasakan tidak nyaman. Biasanya begitu. Gerakan lambung jadi lebih lambat, seperti itu kan salah satu respon-respon dari stres. Ini paling gampang diomongkan, tapi paling sulit. Paling gampang jangan stres gitu ya, jangan stres. Tapi sebenarnya kan puasa ini juga ada faktor spiritual ya, biar lebih tenang mengelola pikiran. Ya moga-moga sih, makanya banyak manfaat juga dari puasa sebenarnya. Tapi kadang padahal ya dok, kalau misalnya pasien-pasien dengan sakit lambung atau GERD itu sendiri, kalau menjalankan ibadah puasa justru makannya kan jadi lebih teratur, bahkan bisa jadi obat malahan ya dok ya, bahkan ada yang sembuh karena puasa, terbiasa puasa seperti itu. Iya, memang banyak penelitian yang kebetulan sampai sekarang pun memang belum ada konklusif ya, karena memang sangat individu sekali saya kira. Puasa pun kualitasnya beda-beda ya, kita bisa. Nah ini memang makanya agak sulit untuk disimpulkan, tetapi saya kira yang penting yakin, dan apalagi ada keterangan bahwa puasa ini lebih baik bagi kalian bila kalian tahu mengetahui gitu ya. Jadi kan sangat sayang saya kira, saya pikir sekali. Kembali lagi loh, tapi itu individual artinya jangan dipaksa juga kalau enggak kuat, saya kira. Berarti tetap ya itu tadi ya dok, kalau misalnya ternyata sakit mahnya itu sangat berat, bisa langsung ke konsultasi juga ke dokternya itu gitu. penting sekali, terutama pada teman-teman yang memang sudah ada riwayat Mbak. Ketika sudah sebelumnya memang selalu seperti itu, sebelum puasa kalau bisa ketemu dulu dengan dokter yang merawat. Ada enggak manajemen yang kita bisa lakukan supaya tidak nanti ada masalah atau supaya puasanya lancar, begitu. Ada obat-obat tertentu memang yang bisa diberikan. Gitu. Jangan lupa konsultasinya ke RSA lewat telemedicine. Nanti bisa konsultasinya, bisa milih dokternya. Ada dokter Koko, ada banyak dokter spesialis penyakit dalamnya. Jadi konsultasi dulu. Jadi jangan takut ya dok. Nggak perlu khawatir karena puasa kan anjuran dari agama kita, kemudian bagi semua yang muslim juga. Selain itu kita juga bisa memanage lebih mendekatkan diri secara spiritual, kemudian bisa lebih mengatur pola makan juga di situ. Nah, kemudian dok, bagi bagi masyarakat yang memang ternyata sudah mengalami sakit lambung atau GERD itu sendiri. Nah, itu untuk pengobatannya seperti apa dok? Pengobatan khususnya gitu, mungkin dari segi dari segi medis seperti itu. Baik,
Sebenarnya biasanya teman-teman yang sudah yang sering kambuh itu memang sudah hafal biasanya. Kalau saya ingat saya udah hafal harus beli apa nih gitu kan. Yang diminum ini. Iya. Tapi secara garis besar memang mungkin terkait dengan puasa ya. Yang pertama lagi ini kalau mungkin yang sebelumnya juga belum pernah misalkan kayak gitu ya. Itu kok tiba-tiba nyeri ya ketika puasa, nyeri. Wah, lambung nih, jangan-jangan lambung nih. Maka yang pertama adalah tenangkan pikiran dulu ya. Lambung ternyata lapar. Jangan buru-buru gitu ya. Nah, diingat-ingat lagi ya, saya enggak ya, apa saya harus membatalkan seperti itu kan sebenarnya sesuatu yang sayang. Tapi kalau memang sekali lagi ya, kalau nggak kuat ya memang nggak dipaksa. Satu, ditenangkan dulu. Kemudian apa yang kita bisa lakukan? Terpaksa kalau sudah membatalkan, maka yang bisa diberikan pertolongan pertama dan mudah dicari itu adalah golongan untuk istilahnya menetralkan asam lambung paling nggak mengurangi asam lambung. Mereka obat-obatan yang baseline-nya itu adalah antasida biasanya. Iya. Itu banyak. Ini nggak boleh nyebut merek. Iya, nanti kita jualan obat ya. Antasida ini yang semeriwing. Nanti konsultasi dulu aja ke dokter Koko kan mending. Semua yang rasanya dingin, semeriwing di perut itu kan mudah sekali ditemukan di toko-toko terdekat itu bisa, dan kalau tidak salah dijual bebas. Tapi nanti kalau memang itu masih sakit, ada lagi yang tingkatan selanjutnya, nanti pelapis lambung yang dia lebih kuat, itu ada juga. Kemudian juga bisa dikombinasi dengan obat-obatan yang dia sifatnya menurunkan produksi asam lambung. Ini juga ada memang. Dan kalau yang ini sebaiknya saya sangat sarankan ini atas petunjuk dokter. Jangan lupa bahwa asam lambung ini yang bikin dari yang di atas memang dibuat untuk pertahanan, terutama ya pertahanan dari kuman yang mau masuk. Kemudian juga dia itu mungkin dalam mencerna makanan dia juga berperan. Jadi kalau memang tidak diperlukan, sebaiknya jangan sering-sering. Nanti bisa terlalu menekan produksinya juga nggak bagus juga ya dok. Betul. Jangan merusak keseimbangan yang sudah ada. Kira-kira begitu. Asam lambung itu diciptakan memang ada tujuannya, tapi kalau jumlahnya jadi berlebihan itu kan juga. Itu dia. Yang nggak seimbang itu yang kita alami. Iya betul. Ada lagi? Benar. Nah, kalau ini kan tadi dari pengobatannya dok, itu kalau misalnya kita sudah, misalnya masyarakat sudah mulai merasa, aduh sakit banget gitu kan, memang pengobatannya seperti itu yang seperti dokter jelaskan. Maaf tadi ada tambahan lagi, kalau berat ada tanda-tanda bahaya ya, muntah tidak berhenti-berhenti, kemudian muntah atau buang air besar kok ada darah. Biasanya kalau muntah kan warnanya bisa merah segar atau kehitaman. Kalau BAB seringkali jadi warnanya kehitaman, itu karena memang darah yang tercerna. Kadang-kadang kita perlu memperhatikan itu betul, ya. Itu kemudian nyerinya sangat hebat, tidak tertahankan. Terus mungkin satu lagi adalah mungkin nampak pucat ya, kok pucat sekali, betul. Seperti itu. Yang seperti ini mungkin sebaiknya tetap ke rumah sakit ya. Iya betul, rumah langsung sakit datang. Ya, di RSA sendiri insya Allah selalu sedia 24 jam. Iya, IGD-nya selalu tersedia 24 jam. Nanti kalau misalnya ada keluhan seperti itu langsung datang ke IGD. Segera datang kalau yang seperti itu ya. Jangan dipikir 2 kali nanti udah kayak gitu, udahlah nggak apa-apa ini kayaknya sakit perut biasa, udah sakit perut biasa, udah biasa. Tapi kadang nanti datang tiba-tiba HB-nya udah tinggal 4, tinggal 5, udah pucat sekali. Padahal dari istilahnya dibilangnya sederhana ya dok, sakit lambung gitu. Tapi ternyata efeknya kalau sudah kronis dan sudah sangat parah itu bahkan bisa sampai BAB darah, bahkan bisa sampai muntah darah ya dok. Iya, menunjukkan ada luka yang serius ya. Nah itu tadi. Jadi kan jangan lupa konsultasi dulu ke dokter kalau sudah seperti itu. Jadi jangan ditahan-tahan ya dok. Betul. Nah kemudian tadi kan untuk pengobatannya. Nah sebelum terjadi sakit nih dok, kita kan harus mengatur makanannya dulu nih. Kita yang lebih apa ya istilahnya dari tingkatan dasar dulu nih, lebih simpelnya mengatur pola makan seperti itu dok. Makanan apa saja sih dok sebaiknya yang dihindari atau yang sebaiknya dikonsumsi dok bagi penderita asam lambung? Pertanyaan yang bagus sekali sebenarnya. Makanan apa sih yang boleh, makanan mana sih yang nggak boleh? Nah itu memang paling sering, hampir selalu itu ditanyakan sama pasien, saya harus pantang apa, misalnya seperti itu. Tapi uniknya sebenarnya memang setiap makanan ini itu memberikan respon yang berbeda pada orang-orang tertentu. Jadi memang kita nggak bisa pukul rata sebenarnya Mbak. Tetapi ada memang patokan yang mana dari penelitian ini, oh ternyata kalau yang ini kebanyakan orang tidak cocok misalkan seperti itu. Ada juga yang kalau yang ini kebanyakan orang akan membuat relief, membuat nyaman seperti itu. Nah yang relief ini yang memperbaiki situasi ya, memperbaiki rasa tidak nyaman ini secara umum itu adalah
high fiber diet. Jadi yang banyak mengandung serat. Serat itu memang banyak yang menyampaikan bukan high itu, karbo. high lemak gitu. Nah, itu ya. Jadi memang yang betul adalah high fiber. Iya, paling betul. toleran dan paling gentle istilahnya untuk perut itu paling enteng begitu. High Jadi fiber, untuk fiber ini sangat baik. Kemudian secara umum kalau yang utama sebenarnya itu ya yang kadang alleviate atau mengurangi rasanya. Iya. Misalnya apa dok? Misalnya kan fiber kadang kan sayur, masyarakat sayur. Tapi nanti sayur, ya, buah. sayur itu tetap ada beberapa sayur itu yang sifatnya dia banyak mengandung gas. Oh iya. Kayak kol gitu ya dok? Kol, sawi, kubis, misalkan seperti itu memang kadang bikin bloating ya, kembung. Bikin kembung, benar-benar. Orang mostly ya, jadi kebanyakan orang kadang-kadang tidak nyaman. Ya, jadi sayur yang agak nyaman itu ya mungkin ya bayam. Bayam yang aman-aman aja ya kan. Bayam, terus apalagi ya berarti kan kol juga ini ya dok ya? Iya. Kol sawi juga ya dok? Sawi itu juga kebanyakan nampaknya banyak yang kurang begitu cocok juga. Itu memang sekali lagi ya ini individu. Iya, kadang kan ada yang cocok di A, nggak cocok di B gitu. Iya, seperti itu sebaiknya memang agak hati-hati, tapi kalau fiber secara umum ya kayak kelapa mungkin ya kelapa muda. Iya, kelapa muda benar. Mungkin agak nyaman atau kan dingin ya. Iya, itu benar. Kan juga enak. Ya, yang berserat-serat ini sebenarnya kebanyakan yang dari tumbuhan pada intinya. Iya, benar. Buah-buahan gitu. Aman sayur-sayuran terutama buah-buahan tertentu. Oh, ya buah juga kan nggak bisa dipukul rata juga. Nggak bisa dipukul rata. Nah, semuanya nggak bisa dipukul rata. Berarti cocok-cocokan itu tadi. Betul. Karena daripada bingung-bingung di RSA juga ada layanannya Nutri Hospita yang bisa memilihkan diet khusus penyakit lambung. Jadi nanti bisa dihitungkan kalorinya, juga bisa dihitungkan pilihan makanannya begitu. Jadi nanti langsung hubungin Nutri Hospita dok. Jadi seperti itu mungkin dok ya. Memang sudah sangat profesional untuk. Nah betul, iya. Nanti tinggal dicontoh saja. Iya. Bener, tetap harus konsultasi juga gitu. Itu bagus. Saya kira ya jadi yang berserat kemudian itu yang recommended sebenarnya. Kemudian yang nggak direcommended ini yang agak banyak sekali dok kayaknya dok. Sebenarnya ini ya sekali lagi itu individual, tetapi yang kebanyakan yang pertama adalah minuman bersoda berkarbonasi. Ini seger tuh 85% katanya itu hampir semua populasi ya 85% itu tidak cocok. Memang langsung ini ya dok, kan udah jelas dia gas bergas ya dok ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah yang mengandung kafein. Nina. Tapi ada catatannya kalau dari yang kami baca. Gimana nih? Itu tepat sekitar 65% saja yang dia itu menimbulkan masalah. 30% sisanya nggak masalah. Iya, tapi kan selama individunya itu minum kopi aman, nggak apa-apa ya dok. 5% memperbaiki situasi. Nah itu loh. 5% bisa memperbaiki situasi. Sangat bervariasi. Saya nggak bisa. Berarti keberuntungan ini. Kemudian makanan, yang ini harusnya tidak dihindari ya, alkohol. Nah itu siapa tahu paginya puasa malamnya alkohol. Puasa jalan alkohol. Yang itu sebenarnya tidak balance katanya balance ya. Jangan. Kalau alkohol memang tidak begitu baik ya. Rata-rata jadi memang kebanyakan orang tidak cocok terutama untuk gangguan lambung. Iya, benar. Alkohol kemudian makanan yang ini agak repot ini berminyak dan berlemak, bersantan, pedes, enak semua. Banyak fat atau banyak oilnya ya itu ternyata memang cenderung membuat bloating ya nggak nyaman perut itu sering terasa begitu. Apa karena susah dicerna gitu ya dok? Betul, mungkin agak lebih lama untuk dicerna ya jadi di lambung agak lama dia tidak nyaman biasanya. Terutama untuk makan yang berlemak tadi dan berminyak. Bukan tidak boleh sekali lagi. Iya, bukan nggak boleh. Jangan berlebihan, terutama khusus boleh kok. Boleh kok, kan karena Hmm. katanya kan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Betul. Apapun ya. Termasuk melarang berlebihan juga. Nah iya betul, makanya Dokter Koko dari tadi kan tidak melarang berlebihan. Jadi Dokter Koko kan secara umum memberikan gambaran, bukan berarti tidak boleh. Boleh, tapi asal dalam porsi yang tepat. Iya betul. Berminyak, berlemak, kafein, alkohol, soda. Lebih banyak ya dok sebenarnya yang tidak boleh sebenarnya. Tapi kan bukan berarti yang bukan tidak boleh tapi dikurangi. Banyak ya dok, lebih banyak dia. Iya sih kayaknya yang sering-sering dominan memang itu ya. Yang lain-lain sih
asal nggak berlebihan saya kira tidak masalah. Ya. Ya, saya kira Jadi begitu. iya, jadi sebenarnya untuk pasien lagi, kebanyakan pasien terus. Jadi untuk individu-individu atau masyarakat bagi teman-teman yang punya penyakit lambung yang memang sudah kronis, memang harusnya memang konsultasi dulu kepada dokter. Ya. Kalau misalnya ya memang ada riwayat asam lambung, sok kumat sok enggak gitu ya, memang harus diatur tadi dari pola makannya. Jangan makan makanan yang berlebihan. Konsumsi secukupnya aja gitu. Kalau ya ibaratnya apa ya, kasarnya bahasa Jawanya tombo pengen aja lah gitu. Jangan terus tiap hari diminum gitu. Karena dalam menyambut bulan puasa ini yang perlu disiapkan nggak cuma niatnya juga, badannya kita juga harus siap gitu ya dok ya. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak Mas? Mumpung ada dokter Koko nih. Nanti aja. Oh nanti lewat telemedicine ya. Jangan di kamera. Kayak konsultasinya dalam ya. Gitu. Oh iya. Oh pernah dok ada yang ini dok. Ini kayak ini aja sih, kayak pernah ada yang lewat tanya gitu. Kalau merokok itu sebenarnya ini nggak sih dok? Oh iya. Uh-uh. Iya, memang untuk merokok Bisa sendiri memicu peningkatan asam lambung gitu nggak sih dok? ya, ini memang masih banyak penelitian Iya, tapi pada intinya paparan dari rokok sendiri sifatnya kan iritatif ya, Oh, memicu iya, peradangan. iya. Makanya di paru kalau lama merokok itu juga nanti akan terjadi timbul peradangan terus kronis ya, jadi agak menyempit jalan nafasnya gitu. Dan masalahnya kalau ngerokok ini ya saya karena nggak ngerokok nggak. Iya, karena dokter Koko nggak merokok. Tapi artinya kan nggak Mas semua nggak merokok kan? Sekarang nggak ya? Nanti nggak tahu. Tapi kan ada ya, artinya tidak semua itu kan masuk nafas juga, ada Iya, yang ketelan benar, juga. benar. Nanti ada kaitannya juga loh, misalkan dengan kanker di saluran cerna. Betul. Hati-hati tuh. Ya. Nah, hati-hati. Ya, sekali lagi, Hati-hati. nanti kalau larang. Iya, ini bukan melarang. Ini dokter Koko bukan melarang kok, cuma memberikan gambaran aja. Kalau jumlahnya berlebihan itu tadi ya dok. Untuk rokok memang nanti agak khusus, ini satu itu kalau puasa kan juga memang tidak boleh merokok. Nah, kemudian kalau siang ya juga. dok. Jangan lupa juga sebenarnya gimana ya, kalau kadang-kadang ini bukan sebagai dokter nih ya, Iya. sebagai masyarakat aja nih. Kadang-kadang itu kan sebenarnya begini ya, kalau kamu ngerokok itu pilihan sendiri. Yang ngerokok di sini ditelan sendiri, ada yang keluar gitu ya, nggak kena orang lain. Nggak apa-apa gitu, terserah gitu. Tapi kalau itu kena orang lain, kena anggota keluarganya, kena anaknya sendiri, untuk kasarannya kan itu kayak membunuh pelan-pelan. Apalagi orang lain kan belum tentu dia setahan kita asapnya ya dok ya. Karena semua itu sifatnya individu. Gimana perokok yang bijak gimana? Ditelan sendiri. Nggak ada yang dibuang. Saya kira Gitu. Jadi kalau iya. rokok, kalau saya sendiri sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak, tapi ini bukan melarang loh ya, cuman memberikan gambaran aja ya dok ya. Cuman melarang saja. Bisa aja dokter Koko ya. Iya, kayaknya tadi sudah sangat lengkap ya dok ya, mulai dari makanan, mulai dari apa saja pantangan makanannya, kemudian dari makanan yang dianjurkan, pengaturan pola makannya, seperti itu, pengobatannya seperti apa gitu. Oke, kita rasa cukup ya, kayak cukup lengkap banget. Ini kita ketemu dokter Koko di sesi kali ini untuk persiapkan badan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Semoga teman-teman puasanya lancar, ibadahnya lancar, nanti sampai akhir Ramadan menyambut Lebaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Dokter Koko.